CDI. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan operating system Android. Nah, secara singkat dari Android adalah sistem operasi dengan perangkat mobile berbasis Linux dengan lisensi open source. Dengan sistem open source ini memungkinkan setiap developer bisa menciptakan sistem operasi sendiri yang berbasis Android. Android sendiri merupakan sistem operasi mobile yang dikhususkan untuk perangkat seluler dengan teknologi layar sentuh atau touchscreen seperti smartphone atau tablet. Sejarah perkembangan Android dimulai dari sebuah perusahaan bernama Android Inc. Android Incorporated, atau perusahaan inilah yang pertama mengembangkan sistem operasi Android dan mendapatkan suntikan dana dari perusahaan internet raksasa Google. Pada tahun 2005 akhirnya Google membeli lisensi dari Android ini, dan pada tahun 2007 sistem operasi Android atau robot hijau tersebut secara resmi diluncurkan beriringan dengan didirikannya Open Handset Alliance yang merupakan konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi, produsen perangkat seluler, operator dari kabel, serta produsen chipset. Android mulai menjadi sistem operasi yang dikenal khalayak pada tahun 2008, yaitu tepatnya tanggal 22 Oktober 2008. HTC Dream secara resmi meluncurkan perangkat mobile dengan menggunakan sistem operasi Android. HTC Dream ini dia Android pertama, tapi dia masih ada keyboard fisiknya. Di keyboardnya masih berupa fisik di HP-nya, jadi bukan full touchscreen seperti yang sekarang. Dan inilah HTC Dream ini Android hari pertama kali yang diluncurkan dari HTC. Mungkin kalian jarang dengar Android merek HTC, soalnya emang jarang pas ada di Indonesia. Dia kan buatan Eropa ini, atau nggak salah Amerika, lupa aku. Lalu perkembangan sistem operasi Android terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak sistem versi Android yang sudah dirilis dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Uniknya, setiap versi Android selalu mengambil nama makanan kecuali untuk Android versi pertama. Jadi banyak versi Android yang kalian dengar dari Android apa, tapi pada dasarnya semua itu sama. Dia itu operasi sistemnya tetap Android, cuma beda versi. Maksudnya seri versi Androidnya lah mati. Seperti itulah. Perlu diketahui bahwa pemberian nama pada berbagai versi utama Android ini diberikan menurut urutan alfabet, dan keseluruhannya merupakan nama makanan pencuci mulut yang mengandung gula atau makanan manis ya. Dessert manis seperti ya, ini ada versi 1.5 cupcake, donat, eclair, froyo itu frozen yogurt, gingerbread, honeycomb, es krim sandwich, jelly bean, KitKat, lollipop, marshmallow, nougat, oreo, pie. Yang terakhir Android 10 Android Key. Saya bilang namanya Android Key cuma gitu. Tujuan awal dibuatnya OS Android. Jadi pada awalnya OS Android tidak digunakan untuk HP. Meskipun sekarang oleh setiap vendor digunakan untuk smartphone, tapi ternyata awal mulanya Android dikembangkan untuk kamera digital. Namun sadar jika pasar untuk perangkat tersebut tidak terlalu besar, akhirnya tujuannya pun dialihkan, walaupun pada akhirnya ada kamera digital juga yang menggunakan sistem operasi ini. Setelah itu Android akhirnya dibuatkan untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile, serta zaman itu paling banyak BlackBerry ya yang paling ramai. Namun agar informasi tentang sistem operasi ini tidak bocor ke para rivalnya, perkembangan sistem operasi ini dilakukan secara diam-diam, walaupun para pengembangnya sendiri adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman. Nah, ini detail Android dari versi 1, yaitu Android Astro tahun 2008. Android versi pertama ini dinamai dengan nama Astro, tapi karena asal hak cipta dan trademark nama Astro Boy mungkin tidak jadi disematkan pada versi pertama Android. HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan OS ini. Jadi HTC Dream dulu pakai Android 1.0 pertama kali. Yang kedua ada Android 1.1 yaitu Bender AB. Jadi dia urut alfabet ya, A habis itu B gitu. Versi Android 2 ini juga merupakan mengalami masalah penamaan yang sama dengan versi pertamanya. Pada awalnya Android ini akan diberi nama Bender, akan tapi karena alasan melanggar trademark atau hak cipta,
nama binder tidak jadi disematkan pada Android versi ini. Awalnya versi OS Android ini dirilis untuk perangkat T-Mobile J1 saja. Versi ini merupakan update untuk memperbaiki beberapa bug, mengganti API, dan menambahkan beberapa fitur. Nah, biasanya Android itu agak ribet ya. Jadi kalau dia masang OS itu kadang banyak bug yang terjadi di smartphone-nya. Seperti contoh dulu Xiaomi pernah ada update lalu kameranya nggak bisa. Nah, biasanya itu developernya mengeluarkan update-nya, merilis update, tapi terkadang masih banyak bug. Nah, itu juga kekurangan Android juga itu. Versi ini adalah debut versi Android atau 1.5 ya, Cupcake. Dia mungkin nama camilan. Tradisi ini dipertahankan hingga versi terbarunya. Pada Cupcake, Google memperkenalkan SDK widget untuk third party developer, sehingga aplikasi third party atau aplikasi pihak ketiga bisa memiliki widget sendiri layaknya aplikasi bawaan Google. Dua pembaruan yang signifikan pada Cupcake juga meliputi kemampuan perekaman video dengan kamera ponsel serta kemampuan Android layar sentuh. Jadi baru pada versi 1.5 ada touchscreen pada Android. Lalu Android 1.6 ada Donut. Pada versi ini Android digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar apa saja. Jadi dia fleksibel, bisa pakai layar apa aja. Android Donut juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet, file lokal, kontak, dan apa saja secara cepat. Jadi tiap berubahnya versi Android dia pasti ada penambahan fitur-fitur yang membuat Android jadi lebih baik, baik fitur, baik tampilan, dan lain-lain. Yang kedua, yang 2.0 ada Eclair. Setelah dirilis sebulan, Android kembali merilis update versi terbarunya, yaitu Android 2.0, yaitu Eclair. Eclair menjadi Android pertama yang menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Sistem tersebut menjadi awal mula era GPS yang sekarang bukan cuma ada di ponsel tapi juga ada di mobil-mobil modern. Eclair juga menjadi Android pertama yang mendukung HTML5 pada browser sehingga bisa memutar video. Metode swipe untuk membuka kunci layar juga diperkenalkan Eclair. Jadi untuk membuka kunci layar dengan swipe itu baru Eclair. Jadi ada fitur baru lagi sama GPS, dan kita bisa pakai video di browser. Tahun 2010 ada Android 2.2 yaitu Froyo atau Frozen Yogurt. Selain menjualkan Android Froyo, Google menghadirkan ponsel Nexus pertama, itu Nexus One. Sekarang udah sampai Nexus 6 kalau salah. Terus saya pengen itu tapi kok nggak jadi. Yang pertama mendapat update Android tersebutnya namanya Google Nexus HP-nya. Ada beberapa pembaruan pada Froyo dibandingkan pendahulunya. Dari segi tampilan, Android Froyo memungkinkan 5 panel layar depan alias home screen. Froyo juga menampilkan pilihan keamanan pengujian bagi pengguna. Dari sebelumnya cuma kita swipe kunci layar, sekarang pakai opsi pin lock juga, ada pola pattern. Selanjutnya ada 2.3. Nah, Gingerbread ini Android pertama saya yang pernah pakai dia Galaxy Young. Mungkin kalian pernah nyoba pada tahun 2010. Google membangun versi Gingerbread dengan kemampuan kamera depan membidik foto secara mandiri. Dari segi tampilan, Gingerbread jauh lebih atraktif dan sudah mampu mendukung fitur dual kamera untuk melakukan video call. Selain itu, dari segi fungsi, Gingerbread juga memungkinkan pengguna memencet keyboard virtual secara bersamaan atau multitouch yang dipertahankan hingga sekarang dengan berbagai peningkatan kinerja. Lalu Android 3.0 Honeycomb pada tahun 2011. Untuk pertama kalinya, sistem operasi ini mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Sasarannya pun lebih ke perangkat tablet ketimbang smartphone yang kala itu cukup digandrunginya. Pantas saya juga jarang lihat ada Android yang smartphone tapi pakai Honeycomb. Saya biasanya zaman dulu itu kalau nggak pakai Gingerbread, ICS atau es krim sandwich, kalau nggak gitu Jelly Bean. Nah, Jelly Bean udah paling tinggi zaman dulu. Jadi minimal Android dulu Jelly Bean lah. Sekarang lah udah harus Nugget, harus 7.0, 6.0 ke atas mungkin sekarang. User interface yang digunakan Android Honeycomb
juga sangat berbeda dengan digunakan pada smartphone, mengingat tampilan layar lebih besar pada tablet serta untuk mendukung penggunaan hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang digunakan pada perangkat tersebut. Pada selanjutnya ada 4.0 atau ice cream sandwich. Pada 2011, versi ini mengadopsi kemampuan honeycomb tapi lebih menyasar ke smartphone. Contohnya kemampuan tombol virtual. Tombol virtual ini seperti navbar, navigasi bar. Jadi kalian biasanya pencet ada tombol back atau kembali, tombol tengah yang home, langsung ke home, langsung ada tombol resend. Nah, hingga sekarang banyak diimplementasikan para vendor. Beberapa fitur lainnya mencakup kemampuan membuka layar, menggunakan wajah atau face unlock, analisa penggunaan data internet, serta paket aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, mail, dan kalkulator lainnya. Nah, ada Android selanjutnya, Android Jelly Bean atau Mat 1. Dulu ini Android paling tinggi ya, Jelly Bean ini. Nah, habis itu ada KitKat juga. Nah, perubahan KitKat ke Lollipop ini paling signifikan di user interface-nya. Itu bagus banget bedanya. Dari Jelly Bean, KitKat, Lollipop paling berasa perubahannya. Jadi kita bahas Jelly Bean dulu. Setelah sebelumnya melakukan perubahan dengan perbedaan minor, lewat versi ini Google membawa perubahan cukup signifikan dan relevansi pada Android. Jelly Bean memungkinkan pengguna melakukan scroll cepat ke atas ke bawah untuk melihat kumpulan informasi penting seperti agenda, email, dan laporan cuaca. Selain itu, Jelly Bean merupakan inovasi Google untuk menghadirkan asisten digital yang dinamai Google Now. Yang oke Google gitu. Oh bukan ya, yang KitKat salah. Sejak versi ini Google semakin berhasil untuk membuat asisten digital yang lebih hidup, manusiawi, dan relevan bagi manusia. Nah, yang ini KitKat butuh setahun bagi Google untuk menghadirkan KitKat dengan tampilan yang baru yang lebih segar, yaitu fitur Oke Google. Dihadirkan Google pada versi ini. Pada versi KitKat 4.4, pengguna bisa melakukan perintah pencarian menggunakan suara. Yang 5.0 Lollipop tak banyak melakukan perubahan yang inovatif. Pembaruan yang mencolok pada Lollipop paling tampak dari sisi desainnya. Nah, dari sisi user interface-nya yang disesuaikan dengan zaman atau bisa disebut desain material kalau salah. Satu-satunya yang lumayan baru yang adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Format itu memungkinkan para ilustrator atau fotografer menyimpan file dengan ukuran besar agar bisa dilihat tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya Android Marshmallow. Ketimbang versi sebelumnya, desain manual aplikasi pada Android Marshmallow benar-benar dibuat baru sehingga terasa lebih dinamis. Keamanan juga mendapat peningkatan pada versi ini karena Google memungkinkan vendor menyampaikan sensor sidik jari atau fingerprint. Selain itu ada fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek pembuangan memori pada tiap aplikasi. Pembaruan kedua dipilih dari pengontrolan volume. Pada Marshmallow, pengguna bisa mengontrol volume yang berbeda-beda pada panggilan, media, dan alarm. Lalu Android Nougat 7.0. Nougat sempat menjadi OS paling populer yang hampir digunakan di semua smartphone dari vendor yang bekerja sama dengan Android. Android Nougat juga memiliki dukungan terhadap platform virtual reality terbaru Google. Adapun pembaruan paling mendasar pada Nougat adalah kehadiran Google Assistant yang menggantikan Google Now, yang lebih bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi. Fitur-fitur baru lainnya mencakup layar split screen, jadi bisa dipakai dua layar sekaligus, di split dibagi dua, serta fitur DOS yang telah digunakan pada versi Android Marshmallow namun lebih ditingkatkan. Terakhir ada Android Oreo. Android Oreo hadir dengan sejumlah pembaruan minor, meskipun tidak signifikan, tapi ternyata mampu membuat tampilan Android Oreo menjadi lebih manis dan segar. Beberapa tampilan yang mengalami pembaruan adalah home screen, app drawer, menu setting, notifikasi, menu battery, dan menu storage. Optimasi sistem operasi pada fitur Android Oreo versi terbaru ini digadang-gadang mampu membuat smartphone tak hanya lebih pintar tapi lebih cepat, powerful, dan lebih banyak dari Android Nougat. Nah, Android Oreo ini pada menu storage yaitu bisa menggabungkan SD card menjadi internal. Jadi nanti SD card kalian akan di partisi jadi internal, dan itu butuh SD card yang cukup bagus, minimal kelas 10 ke atas lah, dengan kecepatan read write yang tinggi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan Android.
Yang pertama kelebihannya open source atau free. Nah, open source makanya ada yang namanya AOSP atau Android Open Source Project, yang mana kalian bisa modifikasi, bikin Android sendiri, bikin AOSP sendiri, tema sendiri, berarti kan bongkar sendiri pengennya gimana. Yang contohnya punya Samsung ada TouchWiz, lalu punya Xiaomi ada Mi, Xiaomi Mi ya, agak lupa aku namanya. Iya kalau salah Mi gak salah. Dan banyak lainnya. Yang ketiga user friendly, jadi kalian lebih mudah memahami Android daripada pakai belajar iPhone. Kalau belajar iPhone sama Android, saya lebih mudah belajar Android daripada iPhone soalnya. Lalu ada cepat dan responsif, banyak pilihan aplikasi, serta banyak pilihan aplikasi karena developer Android di Play Store lebih banyak daripada di sistem operasi lainnya, setahu saya. Lalu ada banyak fitur, ada telepon, SMS, sosial media, GPS, barcode, QR code, sensor, dan lain-lain. Kekurangannya butuh spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Nah, karena fitur yang banyak, dia butuh spesifikasi hardware yang tinggi. Makanya Android punya RAM 8, 6 gitu. Padahal iPhone cuma RAM 4 gitu, udah bagus banget. Nah, itulah bedanya Android dan iPhone. Lalu baterai cepat habis ya. Bangun kalian punya Android yang baterainya sampai 4000, 5000. Padahal di Apple nggak sampai segitu, karena Android memang banyakkan fitur dan semuanya berjalan bareng-bareng, jadi dia butuh baterai yang lebih besar. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum.